Ada seseorang yang pernah pergi dari hidupmu, bukan hanya pergi tapi mengabaikan, meremehkan, dan meninggalkanmu dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Seseorang yang pernah membuatmu bertanya-tanya, apakah kamu tidak cukup berharga, apakah kamu kurang baik, atau apakah semua itu hanya permainan yang sejak awal sudah tidak adil, lalu tiba-tiba, setelah semua rasa sakit perlahan kamu selipkan ke dalam ruang yang paling sunyi dari hatimu, dia datang lagi, dengan nada suara yang santai, dengan sikap seakan tidak ada luka, tidak ada jarak, tidak ada air mata, yang pernah kamu tahan sendirian di malam-malam panjang itu. Ia kembali dengan kalimat yang ringan, seakan semuanya baik-baik saja. Padahal kamu tahu, yang kembali ke hadapanmu bukan hanya sosoknya, tetapi seluruh kenangan yang dulu berusaha kamu kubur dalam-dalam. Video ini hadir untuk satu tujuan penting, mengembalikan kendali ke tanganmu. Karena di saat dia kembali seolah tak pernah menyakitimu, ada dua pilihan. Satu, kamu bereaksi dengan emosi yang ia harapkan, atau dua, kamu bereaksi dengan ketenangan yang membuatnya menyesali semuanya. Dan disinilah kekuatanmu benar-benar diuji. Dalam video ini, kamu akan belajar hal-hal yang jarang disadari banyak orang. Mengapa orang yang pergi dengan mudah seringkali kembali dengan lebih mudah? Kenapa kamu tidak boleh merespons dengan perasaan yang terburu-buru? Bagaimana satu kalimat sederhana bisa membuatnya diam dan berpikir ulang? Cara bersikap yang membuatmu terlihat dewasa, kuat, dan tidak mudah digoyahkan. Psikologi di balik seseorang yang kembali setelah menyakiti. Kapan kamu harus membuka pintu, dan kapan kamu harus menutupnya selamanya? Bagaimana diam yang terkontrol bisa menjadi tamparan paling elegan, karena pada akhirnya, bukan balasan pedas yang membuat seseorang menyesal, tetapi ketenangan yang hadir dari seseorang yang sudah bertumbuh, jauh lebih kuat dibanding dirinya yang dulu. Video ini juga akan membawamu melalui perjalanan emosional, dari rasa sakit yang dulu kamu pikir tidak akan pernah sembuh, dari air mata yang dulu kamu sembunyikan dari semua orang, dari momen ketika kamu bangkit perlahan tanpa disadari siapapun, hingga akhirnya kamu berdiri dengan ketenangan yang membuat dia menyadari bahwa kehilanganmu adalah keputusan paling bodoh yang pernah ia buat. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang mengambil kembali martabatmu, tentang menunjukkan dengan sikap, bukan kemarahan, bahwa kamu sudah berkembang menjadi seseorang yang tidak lagi berada di tempat ia tinggalkan. Biarkan dia datang lagi. Biarkan dia mencoba membuka percakapan yang pernah ia tinggalkan setengah jalan. Tapi kali ini, kamu yang memegang alur cerita. Sekarang, mari kita mulai. Inilah saat ketika respons Anda akan menentukan bagaimana dia memandang Anda ke depan. Bukan sebagai tempat singgah, bukan sebagai cadangan yang selalu tersedia, tetapi sebagai seseorang yang memiliki pendirian, harga diri, dan keberanian untuk memilih. Jawaban Anda akan menetapkan standar untuk interaksi selanjutnya, untuk dinamika hubungan yang mungkin terjadi setelah ini, untuk bagaimana ia menghargai Anda, atau bagaimana Anda akhirnya memilih untuk menutup bab ini sepenuhnya, tanpa drama, tanpa dendam. Hari ini kita akan membahas cara menavigasi situasi seperti ini tanpa kehilangan nilai diri Anda. Kita akan melihat alasan di balik kehilangannya, motif di balik kembalinya, dan bagaimana satu respons yang tepat bisa mengubah arah hubungan ini, entah membuatnya menaikkan rasa hormatnya kepada Anda, atau membuatnya menghilang untuk selamanya. Kali ini bukan karena dia memilih pergi, tetapi karena Anda memilih untuk tidak membuka pintu lagi. Mengapa ia kembali? Psikologi di balik comeback. Sebelum Anda tergoda untuk menekan tombol balas, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada merangkai kalimat yang tepat. Memahami motif sebenarnya di balik kembalinya dia. Kebanyakan orang keliru menafsirkan pesan sederhana itu sebagai tanda kerinduan atau penyesalan. Padahal motif utamanya hampir tidak pernah terpampang di permukaan. Bahkan seringkali penyebabnya jauh lebih biasa, lebih pragmatis, dan berakar pada kelemahan yang tidak pernah ia akui. Dalam banyak kasus, kepulangannya bersumber dari sebuah kekosongan emosional, sebuah defisit validasi yang muncul tiba-tiba dan menyakitkan bagi egonya. Ketika dia menjauh dari hidup Anda,
ia berharap bisa mengisi ruang itu dengan hal lain. Perhatian dari orang baru, pelarian emosional, hiburan, atau sekadar sensasi kebebasan. Namun ketika semua itu gagal memberikan pasokan emosional yang ia butuhkan, barulah Anda kembali muncul dalam radar pikirannya. Mungkin ia mendekati seseorang yang tampak lebih menarik, namun ternyata tidak memberinya apa yang ia harapkan. Mungkin hubungan barunya stagnan lebih cepat dari yang ia prediksi. Mungkin orang yang ia kejar tak pernah benar-benar memberi perhatian. Atau mungkin sangat sederhana, ia merasa bosan, kesepian, dan tahu bahwa Anda pernah menjadi tempat yang aman untuk mendapatkan apresiasi, penerimaan, dan kenyamanan emosional. Kembalinya dia hampir tidak pernah mencerminkan nilai Anda. Nyaris selalu itu mencerminkan kebutuhannya. Ia tidak merindukan diri Anda sebagai individu. Ia merindukan perasaan tertentu yang Anda berikan kepadanya. Kehangatan, validasi, perhatian, atau mungkin bahkan kekaguman yang dulu begitu mudah ia terima. Jadi ketika pesan itu muncul, pesan yang tampak polos dan sopan, "Hai, apa kabar?" Ketahuilah bahwa itu bukan sapaan tulus. Itu adalah tes dingin yang dilakukan dengan perhitungan, layaknya seseorang yang mencelupkan ujung kaki ke air untuk memeriksa suhu sebelum benar-benar masuk. Dia ingin mengetahui suasananya. Apakah Anda masih tersedia? Apakah Anda masih menunggu? Apakah Anda masih menyimpan ruang untuknya? Tanpa syarat, tindakan itu juga merupakan cara untuk mengukur bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Apakah Anda akan langsung merespons tanpa mempertanyakan sikapnya? Apakah Anda akan menyambutnya kembali tanpa sedikit pun pembicaraan tentang kehilangannya yang tiba-tiba? Apakah Anda siap untuk kembali ke dalam pola lama tanpa menuntut klarifikasi? Jika Anda merespons dengan kehangatan, antusias, atau lebih buruk lagi, dengan kecepatan yang menunjukkan bahwa Anda langsung bersiap, siaga ketika ia kembali, di matanya Anda sudah mengonfirmasi sesuatu, bahwa Anda adalah seseorang yang dapat ia dekati kapan saja, tanpa konsekuensi, tanpa batas, dan tanpa harga yang harus ia bayar. Pada titik itu, Anda tidak lagi dilihat sebagai individu dengan nilai dan standar Anda berubah menjadi fungsi. Sebuah sumber daya emosional yang bisa diakses 24/7. ATM psikologis yang tugasnya adalah menyediakan validasi ketika ia sedang kekurangan. Dalam pandangannya, Anda tidak berada di kelas utama dalam hidupnya. Anda adalah ruang tunggu cadangan yang bisa ia masuki kapanpun ia membutuhkan kenyamanan. Namun, ini tidak sekadar ujian. Ini adalah permainan kekuasaan yang halus. Dengan bersikap seolah-olah keheningan berbulan atau berminggu-minggu, itu tidak pernah terjadi. Ia sedang berusaha menetapkan dinamika baru. Dengan dirinya sebagai pusat kontrol, ia ingin menciptakan aturan tidak tertulis bahwa ia boleh menghilang, kapanpun ia mau, dan kembali kapan saja ia merasa perlu, tanpa harus memberikan penjelasan atau menghadapi pertanggungjawaban apapun. Ini adalah strategi manipulasi klasik, merombak realitas agar tindakannya yang menyakitkan tidak dipandang sebagai pelanggaran sama sekali. Ia ingin memaksa Anda untuk menerima versinya, bahwa tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dibahas, dan tidak ada yang perlu dipertanyakan. Jika Anda membiarkannya, jika Anda merespons tanpa hati-hati atau tanpa mempertimbangkan harga diri Anda, maka Anda sedang memberikan persetujuan tersirat Anda, sedang mengirim pesan yang lebih kuat daripada apapun yang Anda tulis. Waktu dan perasaanku tidak penting. Anda boleh memperlakukanku sesuai keinginan. Aku akan tetap di sini. Jawaban Anda tidak hanya menjadi lampu hijau. Itu adalah manual lengkap tentang bagaimana Anda bersedia diperlakukan ke depannya. Setiap balasan cepat, tanpa filter, dan penuh kegembiraan adalah paku lain yang menegaskan posisinya atas Anda. Dalam benaknya, ia tidak melihat seseorang yang ia khawatirkan telah hilang. Ia melihat seseorang yang masih berada tepat di tempat ia meninggalkannya, menunggu untuk digunakan kembali ketika ia membutuhkannya. Dan percayalah, begitu tangki validasinya terisi kembali, begitu rasa kosongnya mereda, ia akan menghilang lagi. Namun kali ini lebih cepat, lebih ringan, dan dengan rasa bersalah yang jauh lebih kecil. Karena Anda sendiri yang menunjukkan bahwa siklus itu dapat berulang tanpa konsekuensi. Perangkap emosional, bagaimana banyak orang tanpa sadar menghancurkan segalanya.
Ketika seseorang yang pernah menghilang tiba-tiba kembali, kebanyakan orang, baik pria maupun wanita, cenderung bereaksi dengan pola yang hampir sama. Pola ini bersifat emosional, impulsif, dan seringkali bertentangan dengan akal sehat. Reaksi-reaksi ini begitu dapat diprediksi sehingga Anda bisa mengatur jadwal makan hanya dengan menebak kapan seseorang akan jatuh ke dalamnya. Seseorang melihat pesan itu muncul di layar dan seketika pikiran logisnya terkunci. Alih-alih merespons dari posisi yang kuat dan terhormat, mereka terseret masuk ke salah satu dari 3 perangkap emosional yang dalam perangkap, yang mungkin tidak dirancang oleh orang yang kembali itu secara sadar, tetapi pasti dimanfaatkan oleh naluri dan egonya. Masing-masing dari jebakan ini memiliki satu kesamaan. Mereka menghancurkan rasa hormat dan menempatkan Anda pada posisi yang lemah. Ini bukan saja membuat Anda kehilangan kendali atas situasi, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa Anda adalah seseorang yang mudah dimanipulasi. Perangkap pertama, perangkap kelegaan yang menyesatkan. Ini adalah jebakan yang paling sering terjadi, paling kuat dan paling berbahaya. Begitu pesan dari orang itu muncul, reaksi pertama sebagian besar orang bukanlah kemarahan, bukan kekecewaan, bukan even ketidakpedulian, melainkan kelegaan. Ada perasaan hangat yang mengalir. Akhirnya dia kembali, berarti semuanya baik-baik saja. Rasakan alurnya, berhari-hari atau berminggu-minggu, ketidakpastian, kebingungan, bahkan rasa sakit tersimpan di bawah permukaan. Ego Anda terluka karena diabaikan. Rasa tidak dihargai mengendap dalam diri, tanpa jalan keluar. Lalu tiba-tiba, hanya dengan satu pesan sederhana, seluruh beban itu seakan runtuh dalam sekejap. Kelegaan itu begitu kuat sehingga ia mematikan radar intuisi, logika, dan pemikiran kritis. Anda lupa betapa tidak hormatnya kepergiannya. Anda lupa bagaimana diamnya merusak kepercayaan Anda. Anda lupa betapa Anda tersiksa oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Anda hanya fokus pada satu hal. Dia kembali, jadi dia masih peduli kan? Dan dari situlah kejatuhan dimulai. Kelegaan yang memabukkan ini membuat Anda siap menghapus seluruh minggu ketidakhadiran dan mengabaikan red flag yang seukuran gunung Anda menafsirkannya sebagai romantisme. Padahal itu hanyalah respons emosional tubuh terhadap luka ego yang tiba-tiba mendapat balsem. Ketika Anda merespons dengan hangat dan cepat dalam keadaan seperti ini, ada pesan diam-diam yang Anda kirimkan kepadanya. Bahwa standar harga diri Anda sangat rendah, sehingga perilaku buruk sekalipun dapat Anda terima dengan tangan terbuka, dan ia menangkap sinyal itu. Sangat cepat, ia membaca Anda seperti buku terbuka. Jika aku bisa menghilang begitu saja dan kembali tanpa penjelasan, dan dia masih begitu senang melihatku, berarti aku tidak perlu menghargainya. Ini bukan dinamika yang sehat. Ini adalah dinamika kekuasaan. Ia memimpin, Anda mengikuti. Ia menetapkan standar, Anda menerimanya. Dan kelegaan Anda menjadi penghapus identitas Anda sendiri dalam matanya. Perangkap kedua, rasa ingin tahu yang menguras martabat. Perangkap kedua muncul dari tempat yang berbeda, tetapi sama merusaknya. Rasa ingin tahu. Pikiran Anda dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Kemana dia selama ini? Mengapa dia tiba-tiba hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah dia kembali karena merindukanku atau hanya karena butuh sesuatu? Kehausan akan jawaban ini bisa terasa tak tertahankan. Anda ingin penutupan, kejelasan, dan validasi logis atas perilakunya. Keinginan ini tampak wajar, tetapi seringkali berubah menjadi jebakan emosional yang besar. Dorongan untuk mengetahui alasan hilangnya, dia bisa lebih kuat daripada kemampuan Anda untuk melihat situasi secara objektif. Alih-alih menjaga jarak, Anda justru terlibat secara aktif. Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencoba memancing penjelasan, mencari kebenaran, berharap ada alasan yang bisa membenarkan rasa sakit yang ia sebabkan. Namun disinilah letak tragedinya. Dengan melakukan itu, Anda sudah memberikan apa yang dia inginkan, keterlibatan emosional Anda. Anda sudah menginvestasikan waktu, energi, perhatian, dan intensitas emosional. Sementara dia belum memberikan apapun sebagai imbalannya. Tidak satu penjelasan, tidak satu lapisan tanggung jawab,
tidak satu usaha untuk memperbaiki dinamika yang rusak. Anda bekerja keras untuk memahami dia, padahal dia bahkan tidak berusaha memahami Anda. Dalam proses ini, Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang menyerahkan kendali. Anda menempatkan diri Anda dalam posisi bertanya, meminta, mengharap, memohon penjelasan. Padahal orang yang memiliki kekuatan tidak pernah memohon klarifikasi, mereka mengamati, menilai, dan mengambil keputusan. Anda berubah dari seseorang yang menarik menjadi seseorang yang mencoba menginterogasi. Dan itu, bagi banyak orang yang kembali hanya demi validasi, adalah pemandangan yang mematikan daya tarik. Rasa ingin tahu, Anda mungkin tampak seperti kebutuhan yang wajar. Tetapi ketika diarahkan pada seseorang yang telah memperlakukan Anda dengan buruk, itu berubah menjadi bumerang. Anda menukar harga diri Anda demi jawaban yang kemungkinan besar, berupa kebohongan, setengah kebenaran, atau alasan dangkal yang sudah ia siapkan sebelumnya. Pada akhirnya, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cari. Anda hanya memberikan lebih banyak kekuatan kepadanya. Perangkap ketiga dan paling berbahaya, perangkap harapan. Perangkap ketiga ini adalah yang paling halus, paling menggoda, sekaligus paling merusak. Saat pesan itu muncul, bagian dari diri seseorang, bagian yang masih emosional, masih terikat, dan belum sepenuhnya pulih, mulai berbisik, bagaimana jika kali ini berbeda, bagaimana jika dia sudah berubah, bagaimana jika dia akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang berharga. Bisikan ini mungkin terdengar lembut, penuh harapan, dan tampak positif, namun justru inilah sumber kejatuhan paling dalam. Individu yang masih memiliki keterikatan emosional akan segera membangun skenario ideal di dalam kepalanya. Ia tidak melihat perilaku buruk, ketidaksopanan, atau ketidakkonsistenan yang nyata. Ia melihat versi ideal dari orang itu, versi yang hanya ada dalam bayangannya, bukan dalam kenyataan. Ia menggenggam erat imajinasi tentang hubungan yang lebih dewasa, lebih stabil, atau lebih indah. Dan dalam proses itu, ia sepenuhnya menutup mata terhadap fakta bahwa orang yang kembali itu telah menghilang, tanpa penjelasan, tanpa empati, dan tanpa rasa hormat. Harapan semacam ini membuat seseorang menjadi sangat lunak, terlalu pemaaf, terlalu akomodatif. Ketakutan akan kehilangan kesempatan kedua, yang sebenarnya hanya sebuah ilusi, membuatnya mengabaikan harga diri dan batasannya. Ia takut bersikap tegas karena khawatir akan menakut-nakuti orang itu. Ia menahan diri dari menuntut penjelasan karena takut momen rapuh itu hancur. Dan tanpa disadari, ia yang justru menggelar karpet merah agar orang tersebut bisa kembali menyeka kakinya. Seolah-olah ketidakhadiran sebelumnya tidak pernah terjadi. Pada titik ini, seseorang menjadi arsitek dari penghinaan terhadap dirinya sendiri. Bukan karena ia tidak layak dihormati, tetapi karena rasa takut akan kesendirian, penolakan, atau kehilangan lebih kuat daripada naluri perlindungan diri. Ia memilih kebohongan yang manis yang ia ciptakan sendiri, alih-alih menerima kebenaran pahit, namun membebaskan tentang karakter orang itu. Perangkap harapan ini adalah tiket tercepat menuju pola menghilang dan kembali yang berulang terus-menerus. Dan setiap kali orang itu menghilang lagi, lukanya akan lebih dalam daripada sebelumnya. Sekarang bayangkan situasinya. Ponsel Anda ada di tangan, notifikasi itu tampil jelas, dan pesan singkat itu menunggu respons Anda. Dalam hitungan detik, pikiran Anda berlari ke segala arah, namun di tengah kekacauan itu, Anda harus mematikan insting pertama Anda, yaitu keinginan untuk membalas dengan cepat, hangat, atau penuh emosi. Setiap respons yang dipicu oleh emosi adalah kekalahan instan. Itu adalah tanda bahwa Anda masih menunggu, masih berharap, dan masih menempatkan orang tersebut di posisi yang tidak pantas ia huni. Untuk mengambil kembali kendali, Anda memiliki beberapa strategi yang terhitung. Setiap strategi ini memberikan pesan yang jelas, bahwa Anda tidak hancur, tidak menunggu, dan tidak terjebak dalam pola lama. Strategi pertama, respons tertunda, cermin tanpa kata. Ini adalah strategi paling sederhana namun memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ketika seseorang menghilang tanpa memberi penjelasan, ia sebenarnya sedang mengirimkan pesan diam.
bahwa Anda bukan prioritas, bahwa waktu dan perasaan Anda tidak cukup penting untuk dihargai. Maka ketika ia kembali dan tiba-tiba menghubungi Anda lagi, Anda tidak perlu membalas dengan kemarahan atau kesedihan. Anda hanya perlu memberikan cermin yang sama tenangnya. Caranya sangat sederhana, Anda tidak langsung merespons. Bukan untuk memainkan permainan, bukan untuk membuatnya cemas, dan bukan untuk memanipulasi. Penundaan ini bukan tindakan reaktif, melainkan sebuah deklarasi halus bahwa kehidupan Anda berjalan dengan atau tanpa dirinya. Menunggu 1 jam, 2 jam, setengah hari, bahkan sampai keesokan paginya, bukanlah kompetisi tentang siapa yang bisa menunggu paling lama, melainkan pernyataan tentang nilai diri. Anda menunjukkan bahwa dunia Anda tidak berhenti berputar hanya karena seseorang kembali mengirim pesan setelah menghilang kehadiran atau ketidakhadiran mereka tidak menentukan ritme hidup Anda. Penundaan yang tenang ini seringkali mengejutkan orang yang menghubungi Anda, karena kebanyakan dari mereka kembali dengan asumsi bahwa Anda akan merespons dengan cepat, entah dengan kegembiraan, kemarahan, atau kekecewaan. Mereka mengharapkan reaksi emosional, sesuatu yang menunjukkan bahwa kai lama mereka masih mampu menarik Anda. Namun ketika respons yang mereka dapatkan adalah keheningan sementara, mereka mulai menyadari bahwa dinamika sudah berubah. Di titik inilah Anda secara perlahan tetapi pasti mengambil kembali posisi Anda, menunjukkan bahwa Anda memiliki kontrol terhadap diri sendiri dan tidak mudah digerakkan oleh ketidakkonsistenan orang lain. Strategi kedua, respons tenang yang menetapkan batas. Ketika akhirnya Anda memutuskan untuk membalas, langkah berikutnya bukanlah sekadar menjawab pesan, tetapi menunjukkan standar dan batasan yang jelas. Anda tidak boleh berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, karena itu justru melemahkan posisi Anda. Namun Anda juga tidak boleh membalas dengan luapan emosi atau tuduhan yang menunjukkan bahwa Anda masih terluka. Respon yang kuat justru berada di titik tengah. Singkat, tenang, objektif, dan penuh kendali. Alih-alih menulis pesan yang menunjukkan kerinduan atau kebutuhan, atau sebaliknya pesan yang berisi kemarahan terselubung, Anda cukup memberi tanggapan yang menggambarkan observasi nyata tanpa memohon atau menantang. Kalimat sederhana seperti, "Hei, sudah beberapa minggu ini aku tidak dengar kabarmu," sudah cukup untuk menyampaikan banyak hal tanpa terlihat lemah ataupun reaktif. Bahkan versi yang lebih singkat seperti, "Sudah lama," memiliki kekuatan tersendiri karena padat, jujur, dan langsung pada inti. Dalam satu kalimat kecil itu, Anda diam-diam menegaskan 3 hal penting. Anda menyadari ketidakhadirannya, Anda tidak melupakan apa yang terjadi, dan Anda menuntut penjelasan tanpa harus meminta secara eksplisit. Setelah Anda memberikan respon seperti ini, tanggung jawab sepenuhnya beralih kepadanya. Jika ia tulus, ia akan menjelaskan, meminta maaf, atau setidaknya menunjukkan upaya memperbaiki keadaan. Namun jika ia manipulatif atau hanya kembali untuk menguji apakah Anda masih dapat digerakkan, besar kemungkinan ia akan menghilang lagi. Dan bila itu terjadi, Anda tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, Anda mendapatkan klarifikasi yang selama ini mungkin tersembunyi. Anda melihat karakternya secara nyata, bukan berdasarkan harapan atau khayalan. Dengan strategi ini, Anda bukan hanya mengambil kembali kendali emosional Anda, tetapi juga menegaskan pada diri sendiri bahwa Anda layak diperlakukan dengan konsistensi, rasa hormat, dan kejelasan. Strategi ketiga, konfrontasi langsung, menegaskan standar tanpa ruang abu-abu. Metode ketiga adalah konfrontasi langsung, strategi yang paling cocok bagi mereka yang tidak menyukai permainan psikologis, tidak ingin menyamarkan batasan, dan enggan membuang energi untuk menafsirkan isyarat tersirat. Ini adalah pendekatan yang blak-blakan namun elegan, di mana Anda menyatakan standar Anda dengan jujur, tanpa emosi yang meledak-ledak, dan tanpa mencoba membungkusnya dalam kata-kata yang manis. Ketika seseorang yang pernah menghilang tiba-tiba kembali mengirim pesan, seolah tidak terjadi apa-apa, Anda merespons dengan kalimat sederhana namun tegas, seperti, "Hei, aku tidak berinteraksi dengan orang yang menghilang tanpa penjelasan, lalu kembali dengan pesan santai." Itu tidak sopan. Kalimat seperti ini mungkin terdengar keras,
Dan memang benar bahwa ada kemungkinan besar mereka akan defensif, tersinggung, atau bahkan menghilang lagi setelah mendengarnya. Namun justru inilah nilai strategi ini. Ia berfungsi sebagai penyaring alami. Jika orang tersebut tidak sanggup mengakui kesalahannya, tidak mau meminta maaf, atau tidak siap menerima standar yang Anda tetapkan, maka Anda telah menghemat waktu emosional Anda. Anda tidak kehilangan siapapun, Anda hanya menyingkirkan seseorang yang sejak awal tidak cukup serius menghargai Anda.